Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2021 ini kita merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda. Ini adalah Paskah yang kedua yang kita selenggarakan di masa pandemi. Tidak mengurangi khidmat Paskah, karena berbicara soal Paskah adalah berbicara soal bagaimana hati kita memberikan respons terhadap kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai manusia, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit lagi. Itu untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya. Buat siapa? Buat kita semua. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, akan diselamatkan, akan bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal di surga, di rumah Bapa Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita merayakan Paskah ada satu kisah yang begitu penting. Buktinya dicatat di semua Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa ini. Dan peristiwa ini juga yang menjadi titik awal, menjadi kick off event, menjadi starting point keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sampai pada hari ini kita mengimani sehingga kita menjadi anak-anak Allah, yaitu umat yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita akan membaca tengah-tengahnya saja ya. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42 yang berjudul di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah yang membacakan, berbahagialah yang mendengarkan, berbahagialah yang melakukan firman Tuhan ini
di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Taman Getsemani itu satu tempat yang ada di kaki Bukit Zaitun di pinggiran kota Yerusalem. Tempat itu merupakan tempat yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus pada masa itu. Beberapa kali Tuhan Yesus mengkuduskan diri, yaitu memisahkan diri dari kesibukan dunia. Tuhan Yesus mengundurkan diri sejenak dari kesibukan-kesibukan sepanjang pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Di Taman Getsemani itu seringkali Tuhan Yesus mengambil waktu me time, quality time bersama dengan Bapa yang di surga. Dan apabila pada saat ini kita membaca perikop ini, itu karena kembali Taman Getsemani menjadi tempat bukan cuma penting, tetapi menjadi tempat yang paling penting. Mengapa? Sebab di Taman Getsemani inilah keputusan diambil. Keputusan Tuhan Yesus diambil di dalam kesendirian, di dalam keheningan di Taman Getsemani. Mengambil keputusan penting seringkali dilakukan oleh orang-orang di tengah-tengah keheningan. Di dalam keheningan itulah Calvin mengatakan, alangkah baiknya bila kita menyendiri untuk berdoa, karena jiwa yang setia dapat mengungkapkan segala permohonan, ratapan, keluhan, kekhawatiran, dan ketakutan, sekaligus menyatakan sukacita dan harapan melalui cara yang sederhana dan intim dengan Bapa di surga. Ya, di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan dari beberapa alternatif yang dimiliki. Keputusan apa yang akan diambil oleh Tuhan Yesus ini akan menentukan nasib saya, nasib saudara, nasib kita semua, nasib semua manusia, nasib dunia, nasib setan, nasib iblis, bahkan nasib surga, nasib neraka. Itu semuanya, nasib semuanya ada di dalam keputusan Tuhan Yesus yang diambil di Taman Getsemani. Apakah surga akan penuh atau kosong, neraka penuh atau kosong, itu starting pointnya ada di dalam Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, itu ditunggu-tunggu, karena itu menentukan nasib banyak pihak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kehendak bebas, free will. Jadi Tuhan Yesus itu bisa secara mandiri mengambil keputusan sesuai dengan yang diinginkan. Dan pada saat masuk ke Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus membawa, paling tidak saya mencatat, dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu Tuhan Yesus memutuskan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak perlu meminum cawan. Tuhan Yesus bisa menjalankan kehidupan selanjutnya, tetap berada dalam kehidupan pelayanannya di dunia ini. Atau alternatif yang kedua, yaitu Tuhan Yesus memutuskan untuk mengambil cawan, meminum cawan bagi dirinya. Karena itulah yang dikehendaki Bapanya yang ada di surga.
Keputusan yang tidak mudah. Karena apa? Tuhan Yesus tahu, sebagai manusia 100% Tuhan Yesus menyadari betul bahwa semestinya kehendak Bapa lah yang dilakukan. Misi utama Tuhan Yesus adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Namun saudara, apabila Tuhan Yesus memilih alternatif ini, berarti Tuhan Yesus menjadi manusia yang menerima penderitaan yang paling menderita. Kesakitan yang paling menyakitkan. Kesengsaraan level dewa, di mana tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengalami dan akan mengalaminya. Ini perpaduan derita jiwa berupa pengadilan yang tidak adil, dipersalahkan atas kebenaran yang dibuat, menghadapi persekongkolan penguasa yang bengis antara polisi, militer, dan tokoh-tokoh masyarakat. Juga menghadapi teror dari masyarakat sekitar. Padahal mereka sudah menerima pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Dicampur dengan hancurnya hati karena Tuhan Yesus ditinggalkan, dikhianati, ditolak, disangkal, dihina, dicaci maki, direndahkan dan diludahi. Derita ini disempurnakan dengan kesakitan secara fisik, berupa cambuk di seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya itu hancur. Di tengah-tengah tubuhnya yang hancur itu Tuhan Yesus memikul salib yang sangat berat, berjalan kaki sekian kilometer dalam derita paling sempurna. Via Dolorosa, dengan mahkota duri tertancap di kepala. Sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus mengambil keputusan melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus menerima suatu penderitaan yang begitu sempurna deritanya, kesakitan yang begitu sempurna rasa sakitnya, hati yang hancur, jiwa yang hancur, tubuh yang hancur, mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Itu semua karena kasihnya kepada kita. Itu semua karena Tuhan taat kepada Bapa, sehingga akibatnya kita menjadi orang yang selamat. Penderitaan yang berat itu karena Tuhan Yesus memikul semua dosa, memikul semua kesalahan, membayar lunas atas hukuman dosa semua manusia, saya dan saudara. Pantas kalau deritanya demikian hebat. Pantas kalau kesengsaraannya demikian luar biasa. Karena posisi di atas kayu salib itu sebenarnya posisi kita orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau mengambil posisi itu supaya kita yang percaya diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Getsemani ini pada saat ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa yang dapat kita refleksikan, bahkan kita aplikasikan atau implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di setiap ayatnya kita mendapat pelajaran yang sangat bermanfaat, pelajaran yang sangat berharga.
Kalau tadi dalam perikop ini ada 11 ayat, berarti ada 11 poin yang memberkati kita. Yang pertama ayat 32, itu kita mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kesibukan dunia, masuk dalam kesendirian di keheningan, masuk dalam taman yang indah, masuk dalam kamar yang terkunci. Tuhan Yesus hendak menguduskan diri, menemui Tuhan, menemui Bapanya di dalam doa. Yang kedua dari ayat 33, Tuhan Yesus membentuk kelompok kecil. Yohanes, Petrus diajak serta dan Yakobus. Membentuk keluarga rohani. Memilah beberapa orang untuk saling percaya, saling mendukung. Ayat 34. Di dalam kelompok kecil itu, Tuhan Yesus melakukan sharing, kesaksian, bagi berkat, berkeluh kesah, konseling, di mana setiap anggota saling memahami, saling menghormati, saling menopang. Tuhan Yesus dalam keadaan sedang tidak oke, dan semuanya bisa berkata, it's okay, not to be okay. Pelajaran yang keempat dari ayat 35. Di dalam kesendirian keheningan itu, Tuhan Yesus mengoptimalkan me time, quality time kepada Tuhan. Dengan doa pribadi, persekutuan, dialog, pergaulan karib dengan Bapanya di surga. Dan dalam kesempatan itu, Tuhan Yesus menyampaikan keinginan hatinya supaya cawan itu berlalu. Supaya Tuhan Yesus tidak perlu meminum cawan itu. Pelajaran yang kelima dari ayat 36. Sebelum Tuhan Yesus mengambil keputusan, Tuhan Yesus berdoa secara kusuk, sungguh-sungguh, hikmat, dengan doa yang memiliki kedalaman yang luar biasa. Dan akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang diambil adalah menyerahkan keputusan kepada Bapa di surga. Menyerahkan keinginan pada keinginan Bapanya, menyerahkan rencananya pada rencana Tuhan, menyerahkan kehendak pada kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus mengambil cawan, meminumnya, meskipun konsekuensi berat yang harus ditanggungnya. Pelajaran yang keenam dari ayat 37. Tuhan Yesus itu menguasai diri dan mengingatkan murid-muridnya untuk selalu berawas-awas, senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan. Pelajaran yang ketujuh dari ayat 38. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita semua menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap di dalam kehendak Tuhan. Setelah itu, Tuhan Yesus telah mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Pelajaran yang ke-8 di ayat 39, Tuhan Yesus berdoa kembali, memohon pimpinan dan kekuatan kepada Bapaknya di surga. Pelajaran yang ke-9 ayat 40, kembali Tuhan Yesus menyatakan kasih dan memberikan perhatian. Kasih itu memberi. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan perhatiannya kepada murid-muridnya. Sambil mengingatkan kembali betapa lemahnya tubuh ini. Tubuh ini tubuh yang ringkih. Maka perlu untuk menenangkan jiwa dan menjaga roh untuk tetap menyala-nyala. Dan pada akhirnya di ayat 42 sebagai pelajaran yang ke-11.
Setelah Tuhan Yesus berdoa, sharing, peduli pada murid-muridnya, kembali berdoa, ngambil keputusan, berdoa kembali. Akhirnya Tuhan Yesus melangkah pasti menyambut realita kehidupan yang harus dihadapi. Wow, haleluya, puji Tuhan, pelajaran yang begitu indah dari apa yang terjadi di Taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diputuskan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus lakukan dengan segala konsekuensinya. Sehingga saat ini, kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, karena kita telah ditebus, diampuni, diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan kita dijamin kita memiliki kehidupan yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di Getsemani itulah titik awal, gerbang, pintu yang besar, starting point, kick off event dari karya keselamatan yang kita terima. Semua bermula di Taman Getsemani. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan yang pertama, marilah saudara kita membangun Taman Getsemani dalam kehidupan kita. Itu bisa berupa keluarga inti kita, keluarga rohani kita, ataupun tempat di mana kita punya quality time untuk bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, marilah dalam hidup ini kita fokus pada hubungan pribadi dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semakin akrab dengan Roh Kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, menjadikan doa sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Doa adalah nafas kehidupan kita. Semua kegiatan kita awali dengan doa. Semua keputusan kita awali dengan doa, apalagi itu keputusan yang penting. Mari kita berdoa, dan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.